Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi yaitu tentang contoh eksekusi proyek program sederhana ya, atau juga bisa dibilang asal-usul program .exe ya. Exe itu application sederhana ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan, akan saya simulasikan menggunakan aplikasi Delphi 7 ya. Pastikan komputer saudara sudah terinstall aplikasi Delphi 7 ya. Nanti bagi yang belum, link download aplikasi Delphi-nya akan saya taruh di deskripsi video ini ya, di YouTube ya. Baik, pertama akan saya buka aplikasi Delphi 7-nya dengan cara klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator ya. Jadi klik kanan di bagian icon Delphi 7-nya, kemudian pilih Run as Administrator. Ini fungsinya untuk izin ke admin ya. Jadi rata-rata kalau buka Delphi itu langsung di open, biasanya ada kendala ketika nanti compile ya. Itu nggak bisa. Oke, kita run as Administrator, kemudian jawab yes. Untuk allow ya, diizinkan. Kita amin saja. Oke, kemudian ini merupakan tampilan aplikasi Delphi 7 ya. Ini ada formulir, kemudian ini di belakangnya ada tampilan jendela untuk codingannya ya. Codingan untuk bahasa pemrograman objek ini ya. Object oriented. Nah, kita sekarang fokus di jendelanya saja karena di sini sudah ada wizard-wizard ya. Wizard-wizard seperti wizard standar, additional, Win32 ya. Oke, ini nanti akan saya tunjukkan mengenai bagaimana aplikasi .exe atau exe application itu bisa bergulir ya, bisa muncul sehingga bisa digunakan itu seperti apa hasilnya, seperti apa prosesnya. Nah, nanti mohon disimak. Oke, yang pertama kita akan beri nama formulirnya ini ya di bagian caption OI ini ya, objek inspektornya di bagian captionnya kita beri nama misalkan app contoh exe ya. Enter. Nah, ini akan ada di bagian atas aplikasinya nanti ya, judulnya ya. Kemudian kita difokus di bagian standar ini label ya. Kita klik saja. Nah, kita klik di bagian lembar formnya ya. Nah, di bagian captionnya ini kita beri nama misalkan belajar pemrograman sistem. Nah, fontnya mau dibesarkan ya boleh. Misalkan kita besarkan 17 ya. 18, warnanya kita bikin hitam misalkan. Nah, gini ya. Kita bikin satu lagi di bawahnya. Misalkan namanya contoh eksekusi program. Nama temanya ini ya. Kita ganti lagi fontnya 18 warna hitam. Kan gini ya. Oke, terakhir kita beri label lagi buat latihan ya, sekaligus latihan. Misalkan by Arif Dayat. Oke, kita beri fontnya lagi, kita atur misalkan 14 warna hitam. Gini ya. Nah, ini merupakan ecak-ecaknya atau kira-kiranya ini program gitu ya. Karena nggak ada filenya ya, nggak ada tag filenya, nggak ada database-nya, hanya tampilan form standar lah ya, seperti itu. Nah, kemudian kita simpan ya projectnya ya dengan cara file
save all ya, file save all. Jadi bukan file save tapi file save all. Nah, kita simpan misalkan di D, kita di D dengan nama, atau di mana ya, di desktop saja ya, desktop dengan nama foldernya misalkan eksekusi program. Nah, foldernya ini ya, eksekusi program. Nah, di dalamnya ya, nah kita beri nama, atau namanya biarkan nggak apa-apa, unit 1 biarkan, kita save saja, save. Kemudian masih di eksekusi program, artinya ini masih tersimpan di folder yang sama tadi ya. Ini projectnya, project 1 namanya, save lagi. Kemudian coba kita running ya. Dengan running ini fungsinya untuk menjalankan project formnya ini ya, jalan atau tidak, seperti itu. Klik run atau juga bisa tekan F9 di keyboard. Nah, ini contoh form yang jalan ya. Nah, oke, ini. Seandainya ini tidak jalan, punya saudara nggak jalan, error seperti itu, bisa saudara klik di bagian run, kemudian program reset. Ini cara memaksa, memberhentikan secara paksa ya, program reset. Nah, jadi akan kembali ke desainnya lagi seperti itu. Nah, kemudian kita jangan buru-buru untuk tingkatan lebih jauh, tapi kita akan pahami dulu seperti apa proses dari eksekusi program ini. Kita akan cek di bagian lokasi penyimpanan terlebih dahulu. Ini merupakan hasil tadi ya, penyimpanan folder eksekusi program tadi ya, kita cek. Ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, kalau dilihat di sini ada sebuah project 1 application ya. Project 1 application. Sudah ada ini ya. Ini merupakan hasil file hasil running tadi ya. Ini hasilnya ya, application. Nah, barangkali nanti tempat saudara ini project satunya ini belum muncul. Nah, nanti kalau belum muncul bagaimana solusinya? Pastikan ini sudah di save all ya. Sudah di save all gini, kemudian klik di bagian project, kemudian pilih compile all project ya. Pilih project, kemudian compile all project. Nah, seperti itu ya. Maka nanti di sini pasti akan muncul ya. Kita cek kembali. Ini lagi loading ya. Lagi loading komputernya. Nah, kita cek kembali di sini. Nah, pasti akan muncul ada tambahan file baru ya, seperti application ini akan muncul ya. Nah, ini merupakan hasil eksekusi program sederhana. Nah, sekarang coba akan saya keluarkan programnya. Nah, sekarang nggak ada aplikasi Delphi-nya ya, artinya aplikasi Delphi sudah saya keluarkan. Ini merupakan hasil penyimpanan tadi ya. Nah, saya hanya akan ambil yang application-nya ini ya, saya copy. Artinya tidak sejajar dengan file teman-temannya ini ya, file konstruknya ini ya. Akan saya pisahkan yang application-nya. Tak pisahkan di sini misalkan. Nah, project 1 ya, ini ya. Coba saya buka ya, saya klik 2 kali. Nah, ini jadi aplikasinya. Ya. Nah, kan. Coba kita cek, kita properties filenya. Nah, application exe ya. Jadi tipenya .exe. Nah, ini misalkan kita ganti namanya, misalkan pemilik. Gitu aja lah, pemilik ya. Nah, pemilik. Tak beri nama pemilik ya, namanya pemilik. Pemilik atau pemilik PC lah misalkan gitu. Namanya pemilik PC. Gandeng ya. Nah, pemilik PC. Tak klik 2 kali, nah jalan ya aplikasinya ya, tetap sama ya. Nah, pemilik PC ini tak copy atau tak copy lah, boleh ya, tak copy. Tak masukkan di sistemnya Windows 10 ini, misalkan di C, kemudian Windows, kemudian kita taruh di sistem 32.
Kita pastekan di sini. Continue. Ini bukan virus ya, tapi aplikasi yang baru saja kita buat. Pemilik PC nama 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 aplikasinya, kemudian tipenya application. Coba sekarang kita panggil di run. Start run ya. Run kita ketik pemilik PC. Gandeng ya. Nah, jalankan aplikasinya. Ini merupakan aplikasi yang baru saja kita buat tadi. Ya. Sederhana banget ya. Menggunakan aplikasi DLP tadi. Mudah-mudahan saudara semua paham apa yang saya sampaikan. Mungkin untuk video selanjutnya akan saya naikkan lebih, tingkatannya akan lebih mantap lagi, mungkin membuat aplikasi sederhana lagi, tapi ada inputannya ya, misalkan mencari luas apa segitiga atau mencari apa program apa gitu, sederhana. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.